أندادا أندادا فلا تجعلوا لله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم. Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Nih, saya kasih gambaran ya, maaf ya. Kalau ada orang gibah bisa membicarakan seseorang dengan niat untuk merendahkannya. Begitu dibicarakan itu baru disebutkan namanya dengan niat tadi, itu sudah memindahkan pahala. Di hadis Muslim, pindah pahala. Ya. Misal Anda bicarakan, jangan Anda lah, orang lain ya. Bisa bicarakan yang lain, begitu dibicarakan disebut namanya. Itu Adi Hidayat tuh. Ya, baru Adi Hidayat tuh. Ustadz bid'ahnya belum disebut. Ya. Tuh Adi Hidayat tuh, ya. Begitu disebutkan Adi Hidayat, itu langsung pindah pahala dia kepada saya. Seketika. Ya, seketika. Saya tidak Ustadz, bagus. Tidak seperti yang itu tuh, dia tuh selalu begitu. Nah, itu pindah. Seketika pindah. Nah, kalau dia tidak bertobat, diteruskan Adi Hidayat tuh begini, sebutkan semuanya. Itu secara otomatis langsung akan dibentuk dari mulai wajahnya, ke tangannya, sampai dengan ke kakinya. Kalau tidak bertobat, maka hukuman pertama saat masuk neraka ini makan bangkai saudara yang kamu telah bincangkan itu di dunia. Ayo, habiskan, dipaksa tuh, terus. Tarik dulu bunuh-bunuhnya, celupkan ke neraka. Begitu dicelupkan, lapar ya, tuh makan bangkai. Ya, ayo makan. Haus, nih minum nanah. Masukkan, ayo angkat, masukkan, angkat. Lapar, buang. Demikian seterusnya. Jadi awas, hati-hati. Di dunia dia dibuat tidak tentram karena orang yang gibah itu nggak akan pernah tenang. Nggak akan pernah tenang. Dan di akhirat dia akan dibuat oleh Allah semakin merasa tidak gelisah dan tidak akan pernah tentram untuk selamanya. Ini rumus dalam Al-Quran. Ketika Anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut di belakangnya. Nggak akan rugi. Karena akhirat itu dunia pasti nempel. Tapi kalau Anda ikut dunia, akhirat belum tentu mengikutinya. Contoh begini, zakat itu kan akhirat kan? Zakat akhirat ya, bukan dunia. Awas. Tapi bagaimana Anda bisa berzakat kalau nggak ada dunianya? Anda mau zakat 25 juta. Zakat itu kan 2,5%. Berarti Anda harus punya berapa? 1 miliar kan? 1 miliar untuk berzakat 25 juta. Karena itu orang-orang dulu mengejar kekayaan itu bukan untuk nyari dunia, tapi supaya bisa zakat. Abdurrahman bin Auf mengejar kekayaan sampai paling kaya nomor 1, kapaknya terbuat dari emas. Apa motivasinya? Supaya saya bisa zakat, supaya saya sedekah, supaya saya infak. Ya. Jadi motivasinya ke situ. Begitu dikejar untuk zakat, infak, sedekah, dunia ikut. Coba, yang dapat 1 miliar padahal yang keluar cuma 25 juta. 975 jutanya silahkan nikmati dunia Anda. Tuh. Jadi orang yang mengejar akhirat, dunianya pasti ikut. Tapi orang kalau ngejar dunia saja, akhirat belum tentu. Anda kesini mau taklim, dunia ikut kan? Makanan di luar banyak tuh. Dunia tuh, kue banyak. Saya kalau taklim tuh taklim, oh, tukang somai, tukang ini, tukang ini, dunia ikut semua. Tapi kalau sengaja beli somai, belum tentu dapat taklim. Lakukan zikir Nabi Ayub alaihissalam. Bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa, bahkan diberikan kesembuhan. Diberikan kesembuhan. Ini ada saudara kita yang sedang ikut karantina dari Goa, cukup jauh, Makassar ke sana. 30 orang, rata-rata di atas 50 tahun, 53, 57 sekian, sekaligus pendidikan imam. Sekarang di Sukabumi. Ada di antara mereka yang matanya satu nggak ngelihat, satu. Coba saya sampaikan pesan Al-Quran ini, saya datang, saya kunjungi ke sana, saya sampaikan begini cara menghafal. Anda bacakan doa ini sebelum menghafal ini, setelah menghafal ini. Kalau ada hajat khusus, cari di Al-Quran. Saya tunjukkan beberapanya. Tahu apa yang terjadi? 2-3 hari ke belakang saya dapat berita, ternyata yang nggak melihat ini, hari pertama, kedua, ke-13, ke-14, ke-15 tiba-tiba remang-remang penglihatannya. Begitu masuk hari selanjutnya, dia buka kamar mandi masih pakai handuk, langsung ada cahaya. Ini nyata, kelihatan semua benda yang di situ, bisa melihat kembali. Dia keluar seketika, dia langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Zikirnya, anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya, melukai saya, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti meminta?